Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi pembelajaran sosial emosional topik 5 pada alur koneksi antar materi. Selamat menyaksikan. Pengertian school well-being merupakan kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik material maupun non-material di sekolah. 4 dimensi school well-being menurut Konu dan Rimpela. Yang pertama having, yaitu kondisi atau situasi sekolah. Yang kedua loving, yaitu mengarah pada hubungan sosial. Yang ketiga being, yaitu pemenuhan diri. Dan yang keempat health, yaitu kesehatan peserta didik atau guru secara umum. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, kondisi sekolah dengan fasilitas yang memadai. Yang kedua, stres pada guru. Yang ketiga, kualitas interaksi sosial antara siswa dan guru. Yang keempat, kemampuan sosial emosional. Yang kelima, kepribadian peserta didik. Peran pembelajaran sosial emosional terhadap school well-being. Yang pertama, PSM membantu siswa membangun hubungan sosial yang positif dengan sesama siswa dan guru. Yang kedua, PSM membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. Koneksi antar materi school well-being dengan topik experiential learning. Koneksi antar school well-being dan experiential learning sangat erat dan keduanya saling memperkuat dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka secara keseluruhan. Koneksi antara school well-being dan experiential learning sangat erat. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan siswa. School well-being dan experiential learning keduanya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan siswa secara keseluruhan dengan memperkenalkan siswa pada pengalaman belajar yang lebih nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka dapat merasa lebih termotivasi dan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. School well-being dan experiential learning keduanya dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk sukses di dunia nyata. Melalui pengalaman belajar yang melibatkan interaksi sosial dan kerja tim, siswa dapat belajar mengenali dan mengelola emosi mereka. Strategi membuat kelas menjadi lebih aktif dan mau terlibat. Menciptakan lingkungan yang rileks, nyaman, dan positif. Memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan dihargai dalam kelas dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berbicara dan berpendapat. Selanjutnya, menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan tetap memperhatikan minat, kemampuan, atau karakteristik peserta didik. Selanjutnya, mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan pengalaman atau masalah kontekstual sehari-hari yang relevan dengan peserta didik. Selanjutnya, memberikan tanggung jawab kepada peserta didik dapat memberikan motivasi untuk lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, misalnya melalui penyelesaian LKPD. Yang terakhir, memberikan umpan balik yang positif untuk membantu siswa dalam membangun kepercayaan diri. Bagaimana Anda nantinya dapat mengakomodir peserta didik Anda? Materi apa saja yang Anda pelajari yang dapat digunakan? Untuk mengakomodir peserta didik, penting untuk mengenal kebutuhan dan karakteristik setiap peserta didik. Dalam hal ini, penting untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan interaktif, menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar school well-being bagi semua peserta didik. Materi yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan peserta didik di kelas berupa keterampilan sosial dan emosional, dimensi school well-being, dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Mata kuliah apa yang dapat Anda terapkan bersama dengan mata kuliah ini? Yang pertama, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran atau PPDP. Pada mata kuliah PPDP, mempelajari bagaimana perkembangan peserta didik, perkembangan kognitif, fisik, motorik, perkembangan sosial, emosional, dan lainnya, serta karakteristik peserta didik. Hal ini dapat membantu guru memahami bagaimana perkembangan peserta didik mempengaruhi kesejahteraan belajar peserta didik, sehingga guru dapat menciptakan school well-being dalam proses pembelajaran. Selanjutnya,
Mata kuliah praktik pengalaman lapangan atau PPL. Mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi calon guru untuk mengamati dan mempraktekkan secara langsung strategi pengajaran yang relevan dengan school well-being di lingkungan belajar yang sebenarnya. Hal ini dapat membantu kami, calon guru, mengembangkan keterampilan pengajaran yang praktis. Selain itu, melalui mata kuliah ini kami dapat mempraktikkan secara langsung pembelajaran sosial emosional saat observasi, praktik terbimbing, maupun saat pengajaran mandiri. Kesimpulan dari koneksi antar materi pada topik 5 ini adalah dengan menerapkan materi ini bersamaan dengan school well-being, kita akan dapat memahami dan merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan siswa. Juga akan dapat memberikan dukungan dan bantuan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan siswa, serta mengembangkan keterampilan sosial emosional. Itulah tadi materi yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Dadah!